Baik, saat ini kita akan bicara tentang perencanaan sumber daya manusia yang merupakan bagian awal dari manajemen sumber daya manusia, yang merupakan praktek awal dari manajemen sumber daya manusia. Ya. Apa itu konsep perencanaan dari SDM? Bahwa perencanaan sumber daya manusia di dalam perusahaan adalah upaya untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan permintaan terhadap organisasi di masa yang akan datang, dan untuk mempersiapkan para karyawan agar dapat memenuhi kepuasan bisnis dari permintaan tersebut. Bicara kita merencanakan SDM, maka sebetulnya kita merencanakan sebuah antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Contoh begini, salah satu di antara kalian membangun usaha, misalnya membangun usaha dalam bidang bisnis online, penjualan online, dan kemudian karena partainya besar, kalian mempunyai karyawan. Maka perencanaan SDM untuk Anda adalah dengan memperkirakan bahwa ke depan bisnis online ini mungkin akan semakin booming dan akan semakin persaingan semakin ketat. Oleh karena itu merencanakan bahwa harus diantisipasi perubahan lingkungan bisnis tersebut dengan mempersiapkan karyawan yang dapat memenuhi kepuasan bisnis dari permintaan. Ke depan mungkin permintaannya akan lebih kompleks atau lebih rumit, permintaannya akan lebih luas, dan sebagainya. Konsep dari bisnis online-nya mungkin ke depan harus lebih canggih, sehingga dipersiapkan. Merencanakan SDM kan tidak hanya merencanakan jumlah saja, tetapi kualitas dari SDM yang bekerja di perusahaan kita. Mungkin kita harus merencanakan bahwa ke depan saya harus melatih mereka untuk lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Begitu. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Contoh misalnya, ketika kita ingin membangun bisnis pendidikan dengan mempunyai sekolah misalnya, karena kita mempunyai modal dan kita mempunyai keterampilan dan kita mempunyai passion dalam mengajar misalnya, maka perencanaan SDM merupakan sebuah proses analisis dan mengenali terhadap kebutuhan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ketika misalkan saya atau di antara Anda ada yang menginginkan untuk membuat sebuah sekolah dasar favorit, sekolah dasar sekarang lagi musim, kayak ada Jakarta Islamic School, ada Cirebon Islamic School. Nah, tentu saja tujuannya ada. Contoh misalnya tujuannya, misalkan saya pernah punya kenalan saya waktu saya kuliah di Australia itu ternyata anaknya pemilik yayasan Jakarta Islamic School. Yang dia inginkan adalah ingin membangun sekolah Islam di Jakarta yang mempunyai cakupan global, sehingga mereka membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di barat, yang diceritakan tuh di Kanada. Mereka kerjasama sister school dengan sekolah di Kanada. Nah, perencanaan SDM ketika kita mempunyai sekolah yang seperti saya gambarkan barusan, pasti kita akan menganalisis dan mengenali kebutuhan SDM. Berarti nanti yang akan mengajar di sekolah kita ketika kita mempunyai arah, punya tujuan ingin menginternasionalisasikan sekolah kita adalah dengan merekrut SDM yang mempunyai kualifikasi internasional. Misalnya lulusan S2-nya dari luar negeri atau S1-nya pernah kuliah di luar negeri, yang mereka paham konteks dan situasi sekolah di luar negeri. Sehingga ketika membangun relasi kerjasama antara sekolah kita dengan sekolah di luar negeri tidak gampang, tidak kaku, tidak kagok. Karena sudah tahu bagaimana pola yang dibangun dalam kehidupan sekolah di luar negeri tersebut. Itu.
Perencanaan SDM ini analisis dan identifikasi. Oh, kira-kira berarti guru yang harus saya pekerjakan adalah mereka yang pernah kuliah di luar negeri. Kira-kira dikenali di mana nih kita bisa memperoleh SDM tersebut. Seperti itu. Itu namanya perencanaan SDM. Sederhananya, perencanaan SDM merupakan proyek untuk memproyeksikan berapa banyak karyawan dan kualitas SDM seperti apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Jadi, profil dari SDM, jumlah dari SDM, yang seperti apa ya yang kita inginkan untuk perusahaan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Perencanaan SDM penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. Globalisasi menuntut kita untuk berpikir secara global. Berpikir bahwa metode yang kita lakukan di dalam mengelola perusahaan kita harus merupakan metode yang sudah mengglobal. Bukan lagi hanya sekedar untuk konteks lokal. Teknologi harus kita serap, yang baru harus kita serap, yang lama kita pelihara, yang baru kita serap. Ketika yang lama sudah usang, kita tinggalkan, ganti dengan teknologi yang baru. Seperti itu. Proses restrukturisasi, seringkali perusahaan, apalagi perusahaan besar, itu dengan tiba-tiba dia harus melakukan restrukturisasi. Contoh, banyak perusahaan di masa pandemi ini harus meng-cut sekian ratus ribu karyawan, sekian ratus atau ribu karyawan. Ini namanya berarti mereka harus melakukan yang namanya restrukturisasi. Perencanaan SDM menjadi penting buat mereka, bahwa sekarang misalnya dengan masa pandemi, berapa karyawan yang harus kita sisakan di dalam perusahaan. Kapasitas gini-gini karyawan misalkan sekian jadi 50% ini, kira-kira bisa memenuhi tidak target-target produksi yang ditargetkan oleh perusahaan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Pertama, perubahan demografi. Jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan, tingkat pengetahuan tenaga kerja. Jadi ketika kita ingin merencanakan kualitas dan kuantitas dari karyawan yang ingin kita pekerjakan di perusahaan kita, maka kita harus lihat jumlah penduduk. Mungkin untuk konteks Indonesia, it's not a big problem, karena kita mempunyai masalah, karena kita mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Tetapi untuk di negara tertentu, seperti yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, saya kurang tahu sekarang, kayak di Kamboja, perusahaan yang membuka usaha di Kamboja, itu kerepotan mencari SDM. Kenapa? Karena SDM mereka itu, yang tenaga kerja yang siap bekerja di usia produktif itu minim, karena zaman dulunya terjadi pembunuhan massal tahun 70-an yang menyebabkan ada mungkin satu generasi yang banyak terbunuh, zamannya Pol Pot dengan tentara Khmer Merahnya itu. Berikutnya adalah perluasan tenaga kerja. Ya. Perluasan tenaga kerja itu artinya bahwa zaman sekarang ini tenaga kerja itu lebih mudah untuk berekspansi. Dari manapun orang bisa datang. Apalagi di negara-negara yang sudah terbuka ekonominya seperti Uni Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa bisa dengan mudah mempekerjakan orang-orang dari lintas negara mereka tanpa ada banyak kendala-kendala administrasi. Orang Jerman pengen kerja di Belanda, dengan sangat mudah dia bekerja tanpa harus ada working permit, karena mereka adalah satu kesatuan ekonomi. Karena Jerman dengan Belanda adalah satu negara dalam wilayah kesatuan ekonomi Uni Eropa. Berikutnya adalah tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan harus menjadi sebuah pertimbangan ketika kita merencanakan SDM. Tenaga kerja perempuan punya kelebihan, dan saya yakin dalam beberapa hal itu lebih daripada tenaga kerja laki-laki. Dan itu perlu kita masukkan dalam bagian perencanaan dari sisi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Kenapa perusahaan garment lebih senang mempekerjakan perempuan? Karena mereka lebih detail. Lebih detail ketika mengerjakan dan lebih kuat tahan lama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rumit daripada laki-laki. Tingkat pengetahuan tenaga kerja. Ketika kita merencanakan
merencanakan kita pengen bahwa tenaga kerja kita mempunyai kemampuan ini, itu. Kita mempertimbangkan tingkat pengetahuan tenaga kerja kita. Kayak misalnya perguruan tinggi ingin go internasional, tapi lihat kira-kira tingkat pengetahuan para dosennya untuk go internasional cukup atau tidak. Kira-kira cukup nggak mereka tuh untuk berkomunikasi cacicus ngomong dengan orang bule, orang barat, atau orang dari negara lain? Ketika tingkat pengetahuan dia dalam komunikasi menggunakan bahasa internasional rendah, ya berarti harus dipertimbangkan itu. Berikutnya adalah perubahan ekonomi. Dalam merencanakan tenaga kerja atau SDM, pertimbangkan perubahan ekonomi, perubahan kemampuan daya beli masyarakat. Karena bisa jadi ketika kita merencanakan SDM dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi kemudian ada perubahan pola ekonomi atau ada perubahan pendapatan masyarakat, di mana di sana misalnya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Ada tuntutan dari masyarakat di mana mereka harus mendapatkan upah yang lebih besar. Maka perubahan ekonomi itu harus menjadi pertimbangan dari para perencana SDM di perusahaan. Berikutnya adalah perubahan teknologi. Teknologi informasi di era baru terutama ini dicirikan oleh hidup produk yang semakin pendek. Kecanggihan teknologi yang lahir dan direspon oleh pasar selalu diikuti oleh terus lahirnya teknologi baru yang lebih canggih dan begitu seterusnya. Bayangin, sekarang ini siklus produk life cycle kadang sangat pendek. Coba aja bahas salah satunya, HP. Dulu HP yang sifatnya hanya untuk SMS, untuk telepon, sekarang sudah tidak ada lagi, hampir sangat minim digunakan. Ganti aplikasinya kepada dulu itu BlackBerry. BlackBerry nggak lama ganti dengan smartphone. Aplikasi baru, ada WhatsApp. Nanti sebentar lagi ketika muncul lagi aplikasi baru menggantikan aplikasi lama, maka itu akan cepat terus berubah. Nah, perubahan teknologi ini harus menjadikan satu pertimbangan ketika kita merencanakan SDM. Berarti kita harus merencanakan SDM yang responsif terhadap perubahan teknologi. Ketika kita mempertimbangkan bahwa perubahan teknologi itu demikian sangat cepat. Berikutnya dalam merencanakan SDM itu, peraturan perundang-undangan harus diperhatikan. Ketika kalian misalkan bekerja di perusahaan di bagian HRD, Human Resource Development, ketika hendak merencanakan jumlah karyawan yang meningkat karena punya target produksi yang meningkat, maka pertimbangkan masalah peraturan perundang-undangan. UMP, UMK misalkan, upah minimum kabupaten, berapa minimalnya? Karena untuk mempekerjakan orang harus mempertimbangkan upah minimum. Berikutnya perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Perebutan karir dan tuntutan pekerja perempuan itu juga harus dijadikan pertimbangan. Bahwasanya para pekerja itu kan tadi dikatakan di atas bahwa saat ini tuntutan untuk bervariasinya gender dalam bekerja itu diperlukan. Ketika kita mempekerjakan pekerja dari perempuan, maka tuntutan dari pekerja seorang perempuan itu tidak hanya tuntutan yang sifatnya terkait dengan karir, tetapi juga ada dominan tuntutan pekerjaan di rumah. Makanya itu harus dibikin seimbang antara work-life balance kalau dalam bahasa konsep tentang manajemen, ilmu manajemen, work-life balance, keseimbangan antara bekerja dan kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga. Dan ini harus dipertimbangkan ketika kita merencanakan SDM. Ketika kita merencanakan SDM, saya misalkan ingin, misalnya nih, kalian pengen membuka usaha. Usaha apa? Contohlah misalkan usaha pendidikan yang saya ceritakan tadi. Pengen bikin sekolah. Sekolahnya apa? Oh, SD. SD berarti kira-kira lebih banyak guru perempuan karena mereka lebih ngemong pada anak-anak kecil. Ada guru laki-laki tentu. Pertimbangkan tentu saja bahwa mempekerjakan guru wanita
itu harus dipersiapkan juga konsep-konsep atau antisipasi terhadap keadaan di mana bisa jadi wanita itu, perempuan itu, guru perempuan itu, dia ada hamil, dia ada melahirkan, dia ada cuti kemudian, dan seterusnya, seperti itu. Berikutnya adalah pola mobilitas yang harus diperhitungkan juga bahwasannya ketika kita merencanakan SDM, kita melihat bagaimana mobilitas dari karyawan yang kemungkinan akan bekerja di perusahaan kita. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan di barat, di mana masyarakatnya itu sangat punya tingkat mobilitas yang tinggi, mereka dengan sangat mudah pindah dari satu kota kepada kota yang lain. Maka harus dipertimbangkan ketika hendak mempekerjakan tipikal pegawai yang seperti apa yang harus kita pekerjakan, itu harus dipertimbangkan dari aspek pola mobilitas mereka. Ketika kita menyeleksi karyawan, kita lihat dia sangat mobile. Dia dari perusahaan ini pindah ke sini, ke sana, maka kita pun harus mempertimbangkan. Jangan-jangan baru masuk ke kita kemudian pindah lagi atau pindah kota lagi, seperti itu. Perubahan sikap kerja pun harus kita pertimbangkan. Perubahan sikap kerja ketika kita hendak merencanakan karyawan dengan jumlah dan kualitas. Kita pertimbangkan misalnya ketika kita hendak membuat perusahaan, katakanlah perusahaan dalam bidang catering atau perusahaan dalam bidang makanan. Maka kita pertimbangkan perubahan sikap kerja ketika misalnya perusahaan makanan tren saat ini. Tetapi apakah ke depan akan demikian terus atau tidak? Yang nanti akan berdampak kepada sikap kerja dari karyawan karena dia akan terbawa oleh persepsi terhadap pekerjaan yang mereka lihat. Seperti itu. Berikutnya, aspirasi karyawan. Aspirasi karyawan, keinginan karyawan untuk memperoleh prestasi, peluang, pengakuan, dan penerimaan gagasan itu juga harus dipertimbangkan di dalam perencanaan SDM. Misalnya begini, kita merencanakan SDM, merencanakan bagaimana struktur dalam SDM, struktur di dalam perusahaan kita. Kita merencanakan bahwa akan ada manajer level paling bawah atau disebut mandor atau disebut supervisor, merencanakan manajer level tengah, manajer level atas. Kita pertimbangkan bahwa mereka yang menempati posisi-posisi di sini ini, tengah, bawah, tengah, atas adalah mereka yang mempunyai kapasitas untuk bisa menyerap dan merespon dengan tepat aspirasi karyawan. Mereka harus yang mampu menghargai prestasi, menghargai peluang, mampu mengakui dan menerima gagasan dari bawahan. Karena kecenderungannya sekarang karyawan kritis. Mereka tidak mau diperlakukan sebagai objek. Mereka juga mengharapkan untuk menjadi subjek. Berikutnya, selain faktor yang pengaruh perencanaan SDM yang perubahan demografi, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, faktor lain yang pembagian faktor lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Contoh, sisi faktor internal yang kita perlihatkan, yang harus kita lihat adalah karyawan-karyawan yang memiliki batas usia pensiun, yang meninggal, yang berhenti kerja, yang berotasi, dan kemudian kemungkinan promosi jabatan. Jadi ketika kita merencanakan SDM, merencanakan kualitas dan kuantitas, kualitas dari sisi quality mutu dan kuantitas dari sisi jumlah, maka kita pun harus mempertimbangkan secara internal karyawan yang ada itu berapa yang akan memasuki batas usia pensiun. Tahun ini misalnya akan ada karyawan misalkan yang harus dipensiunkan adalah 5 orang. Maka berarti harus kita pertimbangkan untuk mengganti 5 orang ini. Untuk mengganti posisi yang akan lowong karena 5 orang ini akan pensiun. Atau tahun ini ada misalkan sekian yang meninggal dunia. Tahun ini sekian yang berhenti atau keluar kerja. Tahun ini ada yang berotasi.
tahun ini ada kemungkinan yang jabatannya berubah. Seperti itu. Berikutnya adalah faktor eksternal, persaingan bisnis. Yang namanya memperoleh SDM yang berkualitas, itu pun kompetisi. Ketika saya melakukan penelitian di perusahaan rotan, maka terjadi persaingan untuk memperoleh para tukang-tukang yang mahir di dalam membuat kerajinan rotan. Misalkan si A, tukang A udah kerja di perusahaan B. Oleh perusahaan C dirayu si tukang itu agar bisa kerja di perusahaan C. Dengan iming-iming gaji lebih besar atau nilai borongan yang lebih besar. Itu persaingan. Kemudian juga ada persaingan dari sisi contoh yang lain. Ketika saya mewawancari BPR, di antara mereka pun ada persaingan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Banyak kasus atau ada kasus di mana ada karyawan di BPRA, dia merasa tertarik untuk kerja di BPR yang lain. Kenapa? Karena di BPR yang lain mereka mendapatkan keamanan, security dari sisi keamanan dari sisi pekerjaan mereka lebih tinggi. Misalkan di BPR-nya yang BUMD kan lebih aman karena dijamin oleh Pemda, milik Pemda, seperti itu. Nah, itu persaingan. Faktor eksternal ketika kita merencanakan SDM harus kita pertimbangkan bagaimana ketika ada karyawan yang kemudian resign karena dia pengen bekerja di tempat yang lain. Cepatnya perkembangan teknologi, tingkat ketergantungan antara satu perusahaan dengan tingkat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang harus menjadi sebuah pertimbangan ketika kita merencanakan SDM. Begitu rentannya organisasi atau perusahaan hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan SDM mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan diwujudkan. Ketika kita strategi bisnisnya itu adalah berorientasi kepada inovasi, penemuan-penemuan baru, invensi-invensi baru, maka kita harus sangat merencanakan SDM yang punya kemampuan inovasi. Google, Facebook pasti ketika dia merencanakan SDM-nya, dia akan mempertimbangkan kualitas dari SDM itu dan mempertimbangkan ketika dia punya rencana bisnis, strategi bisnis. Mereka akan mengambil SDM-SDM yang bisa bersinergi atau berjalan bareng dengan strategi bisnis yang bisa mensupport strategi bisnis yang mereka harapkan. Makanya mereka perusahaan Google, Facebook, gitu, dia akan merekrut tenaga kerja terampil lulusan-lulusan dari kampus-kampus besar dengan gaji yang ratusan juta. Karena apa? Karena karyawan yang mempunyai kualitas SDM yang tinggi itu bisa menjadi added value yang sangat mahal bagi perusahaan. Saya kasih contoh kalau Anda pengen tahu. Perusahaan seperti konsultan, katakanlah konsultan AMDAL atau konsultan pajak. Dari satu klien, dia bisa memperoleh satu proyek dengan harga 800 juta. Nah, ketika dia mempunyai karyawan yang punya sertifikat penyusun AMDAL, ya, karena kan ketika membuat sebuah dokumen AMDAL, maka penyusunnya harus mereka yang sudah bersertifikat. Ketika mereka punya sendiri, maka dia bisa menghemat biaya untuk menyewa para ahli, tenaga ahli yang harus dibayar secara mahal. Seperti saya misalnya, saya dibayar mahal. Kenapa? Karena saya S3, PhD. Maka saya ketika menggarap proyek-proyek AMDAL, saya minta tinggi tuh. Tapi ketika dia punya karyawan yang mempunyai sertifikat sebagai penyusun AMDAL, dan itu punya sendiri, cukup dengan digaji 5 juta, 6 juta dalam 1 bulan.
Dan dia bisa mengerjakan karyawan itu bisa mengerjakan proyek dalam 1 bulan, 2 atau 3. Sementara ketika meng-hire saya, harus membayar saya ketika misalkan 2-3 proyek ada 15 kali 3, misalkan 45 juta. Itu diantaranya hal yang dipertimbangkan ketika kita melakukan perencanaan SDM. Kualitas dari SDM tenaga kerja yang akan kita rencanakan. Perencanaan SDM yang baik harus berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan misalnya apa? Untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Maka harus dicari SDM yang mempunyai orientasi entrepreneurship, kewirausahaan yang bagus, inovasi yang bagus, dan bisa melayani klien. Kemudian yang kedua, perencanaan SDM harus berupaya mencapai tujuan yang akan datang. Setiap perusahaan, setiap tahun punya target. Yang saya tahu misalnya, karena saya penelitian di BPR, setiap tahun komisaris, pemilik perusahaan, pemilik BPR, terutama BPR swasta, biasanya akan men-set up tahun ini target dari keuntungan pengen sekian miliar. Tahun lalu sekian miliar, tahun ini sekian miliar. Kalau ada peningkatan misalnya tahun ini dapat keuntungan misalkan 2 miliar, saya kasih bonus kamu sebagai direktur utamanya oleh si komisaris pemilik perusahaan. Ketika si direktur utama dikasih tugas untuk mencapai tujuan keuntungan 2 miliar dari perusahaan bank tersebut, maka dia harus berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut, dan salah satunya adalah melakukan kegiatan manajemen. Mengelola SDM agar SDM di bawahnya bisa mengembangkan perusahaan sehingga bisa mendapatkan nasabah dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan dan bisa mencapai target yang dimaui oleh komisaris. Itu diantara. Meliputi keputusan tentang action yang akan dilakukan. Jadi gini, dokumen rencana, ingat bahwa perencanaan itu adalah, bahasa Inggrisnya adalah planning. Planning dalam bahasa Inggrisnya didefinisikan sebagai you set up goals and decide how to achieve it. Kamu menetapkan tujuan dan memutuskan, mengambil sebuah keputusan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. You set up goals and decide how to achieve it. Nah, sehingga perencanaan SDM ini meliputi keputusan tentang action yang akan dilakukan. Gini misalnya, karena ada tujuan dari perusahaan, katakanlah target pencapaian keuntungan 2 miliar tahun depan, maka kita harus melakukan perencanaan SDM. Oke, menetapkan perencanaan SDM punya tujuan. Tujuannya apa? Bahwa target tahun ini SDM harus meningkat kemampuan mereka di dalam melayani klien. Kemampuan mereka di dalam membuat produk. Kemudian juga jumlah dari tenaga kerja yang harus ditingkatkan. Bagaimana cara mencapai itu? Ditetapkan actionnya. Misalnya, harus peningkatan training. Harus ditambah ada rekrutmen dalam tahun ini. Nah, di dalam dokumen rencana SDM itu, maka dicantumkan. Tahun ini ada target untuk training sekian kali kepada karyawan lama, rekrutmen dan penyeleksian dan penerimaan karyawan baru sekian jumlahnya, dan setelah itu mereka harus di training seperti itu. Itu adalah perencanaan SDM yang baik, harus meliputi keputusan tentang action yang akan dilakukan. Berikutnya, perencanaan SDM yang baik harus memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, bisa dipertanggungjawabkan, serta bisa dievaluasi untuk penyesuaian. Contoh tadi, perusahaan punya target keuntungan 2 miliar. Maka kemudian harus direncanakan SDM baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas dengan penambahan training dan kegiatan pengembangan lainnya. Kuantitas dengan rekrutmen dan penerimaan tenaga kerja baru. Itu harus diuji secara akurat. Jangan sampai menerima tenaga kerja terlalu berlebih sehingga keuntungan perusahaan bisa berkurang karena terlalu banyak pengeluaran untuk SDM. Training harus dilakukan secara perhitungan yang akurat.
trainingnya harus training yang teruji. Ketika kita sudah merencanakan akan ada training sekian, akan ada rekrutmen sekian, ternyata dalam perjalanannya harus direvisi, ya lakukanlah revisi. Oh, ternyata trainingnya perlu ditambah atau training perlu dikurangi. Jumlah tenaga kerja yang mau direkrut ternyata harus dikurangi, ya harus fleksibel. Perencanaan itu harus fleksibel dan dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Jadi ketika ditanya oleh komisaris, kenapa kamu melakukan ini? Kita bisa ngomong, ada argumentasinya. Karena tujuan kita untuk mencapai keuntungan yang sesuai yang ditargetkan oleh komisaris. Seperti itu. Itu diantaranya. Selanjutnya, bagaimana proses perencanaan SDM? Pertama, menyusun rencana strategi bisnis. Jadi, ada rencana strategis untuk jangka waktu 5-10 tahun. 5 tahun dan 10-10 tahun akan datang, perusahaan ini akan seperti apa. Oke. Kemudian ada juga setelahnya menyusun rencana strategi bisnis selama 5-10 tahun, menyusun rencana operasional bisnis. Dalam rencana strategi dengan perspektif jangka waktu sedang 3-5 tahun. Kira-kira 3-5 tahun yang akan datang, kira-kira perusahaan rotannya Nadif akan seperti apa? Usaha Abdul Junaidi, ayahnya misalnya, dalam hal perusahaan material akan seperti apa? Apakah akan beralih dengan perusahaan material yang swalayan? Bagaimana? Nah, setelah itu menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis akan dilaksanakan selama 1 tahun. Bikin 5-10 tahun, bikin 3-5 tahun, dan bikin tahunan. Setelah merencanakan perencanaan bisnis, ada jangka panjang 5-10, jangka menengah 3-5, dan jangka pendek setiap 1 tahun. Maka mulai lakukan perencanaan SDM. Kegiatan perencanaan SDM pertama mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Seperti filosofi perusahaan. Ini perusahaan ini sebetulnya mau bisnis atau misalkan mau untuk pengembangan masyarakat. Ketika mau bisnis, maka yang harus direkrut adalah mereka yang mempunyai kewirausahaan karyawan-karyawannya, memiliki inovasi untuk menghasilkan produk yang mudah diserap oleh pasar. Kemudian yang kedua, dalam merencanakan SDM, harus melihat kepada laporan penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis. Kira-kira proyeksi ke depan akan seperti apa lingkungan bisnis di wilayah di mana perusahaan itu beroperasi. Tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Misalnya perusahaan ini ingin perusahaan catering ini dalam jangka waktu 3-5 tahun ingin mempunyai berbagai cabang di wilayah 3 Jawa Barat misalnya. Maka tujuan itu harus masuk menjadi isu dalam perencanaan SDM. Harus menjadi topik dalam perencanaan SDM. Maka perencanaan SDM-nya nanti 3-5 tahun yang akan datang, itu misalnya harus mempunyai jumlah SDM sekian karena akan mengisi cabang-cabang dari perusahaan kita di luar daerah. Hasil analisis SWOT perusahaan, dilakukan analisis kekuatannya, kelemahannya, tantangannya, ancamannya, seperti apa, kesempatannya. Pada tahap selanjutnya, mengidentifikasi isu dalam perencanaan operasional jangka menengah sebagai masukan ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. Jadi, pertama tadi yang besar dulu, yang jangka waktu saya ulangi lagi dari 5-10 tahun, kemudian turun ke 3-5 tahun. Kira-kira ketika 3-5 tahun akan seperti apa usaha dalam bidang catering 3-5 tahun yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga, hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan yang memasukkan langkah-langkah konkret dalam perencanaan SDM.
Setelah menyusun 5 sampai 10, 3 sampai 5, dan setiap tahun ini kira-kira kita akan membutuhkan SDM seperti apa? Untuk mencapai target 3 sampai 5 tahun, mencapai 5 sampai 10 tahun. Memang ini adalah sebuah hal yang sangat sophisticated, sangat canggih, tapi memang perlu dilakukan. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan besar itu menjadi besar, karena mereka mampu melakukan sebuah perencanaan dan mereka merealisasikan perencanaan tersebut. Dia rencanakan strategi bisnis, tujuan bisnis, target bisnis dalam 5 sampai 10 tahun. Dia turunkan lagi ke 3 sampai 5 tahun dan dia turunkan ke rencana-rencana tahunan. Dan di sana kemudian masalah SDM, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan karyawan, baik secara kualitas maupun kuantitas itu dimasukkan sebagai isu penting. Ini diantaranya. Lebih jelasnya lagi di sini bahwa perencanaan SDM itu ya dari rencana strategi perspektif jangka panjang, kemudian rencana operasional jangka menengah, dan anggaran untuk perspektif tahunan. Setelah itu masuk ke dalam wilayah rencana tindakan. Kalau di sini masuk ke perkiraan keperluan dan ini kemudian analisis isu. Kebutuhan bisnisnya seperti apa? Faktor intern, faktor ekstern yang dijelaskan tadi. Analisis penyediaan intern, kira-kira disediakan nggak oleh karyawan di dalam perusahaan, atau kita perlu mengambil karyawan dari luar. Implikasi kepada manajemennya seperti apa? Apakah harus merubah struktur atau merubah kultur? Kemudian dari perencanaan SDM analisis isu ada perkiraan keperluan. Kira-kira berapa jumlahnya? Apakah perlu ada penjenjangan staff, ada karir ladder, tingkatan-tingkatan karir bagi karyawan? Apakah perlu ada pertukaran staff? Jadi di rolling staff-staff tersebut. Bagaimana desain organisasi dan jabatan? Kira-kira jabatan itu apakah perlu dirubah, perlu digeser, perlu ditambah wewenangnya? Seperti itu. Dan kemudian kepada rencana tindakan. Wewenang staf, penarikan itu artinya tadi penerimaan karyawan baru, promosi dan pemindahan, perubahan organisasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan manfaat, serta hubungan pekerja. Tadi ya, elemen dalam perencanaan, proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan, identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi, keseimbangan antara penawaran dan permintaan karyawan. Ada penawaran dari luar bahwa karyawan ingin bekerja di perusahaan. Kira-kira permintaan kita untuk pada karyawan seperti apa? Harus matching. Kemudian terakhir adalah apa program aksi yang akan kita lakukan dalam perencanaan SDM? Apakah kita akan merekrut karyawan baru? Apakah kita akan menggunakan karyawan lama tetapi di-upgrade kemampuannya? Apakah kita akan menggunakan karyawan lama dibarengi dengan penambahan teknologi? Ini salah satu proyeksi kebutuhan karyawan dalam jangka waktu tertentu. Metodenya dengan forecasting. Jadi memperkirakan secara kuantitatif dan kualitatif. Maka yang dibutuhkan adalah informasi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga harus mengenali berapa jumlah karyawan yang ada di dalam perusahaan. Sumbernya adalah dari jumlah karyawan yang ada dan sistem informasi manajemen SDM. Akan muncul informasi jumlah kelebihan dan kekurangan SDM. Kemudian analisis keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi jumlah karyawan sekarang yang pensiun ada berapa, yang mengundurkan berapa, yang diganti berapa, yang tersedia berapa, harus seimbang. Kemudian mungkin kita lakukan jumlah karyawan harus diseleksi, ada direkrut ada berapa, yang diseleksi untuk diterima ada berapa. Dan kemudian tahap terakhir adalah program aksi. Ini yang ini nih. Ini adalah penjabaran dari ini. Proyeksi kebutuhan dengan metode forecasting, kemudian ke bawah dan ke bawah. Tantangan
mempertahankan keunggulan kompetitif ketika merencanakan SDM itu. Bagaimana mendukung keseluruhan strategi bisnis, bahwa kita mempunyai SDM itu harus bisa mendukung strategi bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan. Menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. Karena banyak para manajer ini lebih fokus pada masalah rutinitas, tapi perspektif jangka panjangnya kurang. Merencanakan SDM yang baik adalah merencanakan SDM yang bisa perencanaan itu menciptakan sebuah progresivitas, perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Menyusun strategi-strategi SDM yang sesuai dengan karakteristik unik organisasi. Ketika perusahaannya adalah di bidang pendidikan, maka yang harus diambil SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Menanggulangi perubahan lingkungan terutama Indonesia yang semakin kompetitif. Merencanakan SDM harus sangat-sangat memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan sekarang bisnis semakin kompetitif. Tantangan perencanaan SDM berikutnya adalah untuk mendapatkan komitmen manajemen, karena departemen atau manajemen seringkali jarang dilibatkan dalam strategi bisnis pada tingkat korporasi. Di perusahaan besar sebetulnya departemen SDM atau HRD harus dilibatkan untuk perencanaan strategi bisnis. Seringkali tidak dilibatkan, sehingga tiba-tiba dia mendapatkan tugas untuk menyediakan SDM sekian jumlahnya dengan kualitas sekian. Menerjemahkan strategi ke dalam tindakan, sering tidak adanya keseimbangan antara rencana yang bagus dengan praktek. Makanya rencana itu harus smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Jadi harus cerdas, harus spesifik tujuan itu, harus terukur, harus bisa dicapai, harus relevan, dan juga berbasiskan waktu. Berikutnya adalah mengakomodasi perubahan-perubahan dan dinamika zaman. Perencanaan yang tidak akomodatif, tidak lentur, tidak fleksibel, dan tidak peka terhadap perkembangan pasar hanya akan melahirkan kumpulan-kumpulan rencana yang sulit untuk direalisasikan. Merencanakan SDM, ingin SDM sekian, kualitas sekian harus sangat-sangat memperhatikan situasi perubahan dinamika zaman. Saya kira cukupkan sekian. Nanti saya akan upayakan mudah-mudahan saya bisa menemukan salah satu contoh